Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, hari ini balik lagi sama Nanang. Kita akan ngomongin satu buku tentang server ya. Nah, namun sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu di channelnya Nanang ya, karena gratis dan supaya channel ini semakin berkembang dengan konten-konten seputar dunia IT. Nah, balik lagi ngomongin soal server. Ini ada satu buku bagus ya, tentang server, tentang hardware server lebih tepatnya mungkin ya. Nah, kamu bisa lihat judul bukunya itu adalah Bedah Total Server. Nah, itu pengarangnya itu adalah Gita Surya Wijaya ya, dan Irtanto Wijaya. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Jadi kamu bisa cek di toko-toko buku yang ada di kota kamu ya, toko buku terdekat, atau kamu bisa beli buku ini di toko buku online. Nah, buku ini disponsori oleh Asus ya. Jadi server yang dibahas di sini adalah server Asus ya, tapi ini nggak cuma berlaku buat server Asus, jadi kamu bisa menggunakan server merek apapun sebenarnya ya, baik itu Dell atau HPE atau Fujitsu ya, atau Lenovo dan server-server yang lain ya. Yang jelas dia bentuknya itu adalah server hardware ya. Jadi buku ini banyak menjelaskan tentang server dan hal yang terkait lainnya itu tentang server. Jadi kamu perlu miliki kalau kamu memang berprofesi sebagai system engineer atau field engineer dan sebagainya yang banyak berurusan dengan server ya. Nah, apa saja isi buku ini ya? Di bagian pertama itu adalah memahami sistem enterprise ya. Jadi enterprise ya dalam sehari-hari itu memang menggunakan server dan tentu saja data center. Jadi server ini adanya di data center. Dan enterprise itu menggunakan berbagai macam aplikasi ya, dan menjalankan berbagai macam sistem operasi. Nah, semua sistem operasi itu diinstal di atas server ya. Jadi tentu saja hardware servernya penting ya, karena tanpa itu OS nggak bisa diinstal ya, dan aplikasi juga tidak bisa diinstal di atas sistem operasi ya, tentu saja butuh server ya. Nah, di bagian kedua di buku ini akan dibahas tentang arsitektur server. Jadi server itu terdiri apa aja sih, komponen server itu apa aja, mulai dari prosesor ya, kemudian memori ya, kemudian hard disk ya, kemudian perangkat-perangkat network dan motherboard serta komponen lain yang ada di atasnya ya. Jadi ada banyak yang menyusun sehingga server itu menjadi sebuah server. Nah, itu akan dijelaskan di bab 2. Nah, di bab 3 itu dijelaskan bagaimana melakukan instalasi server ya, dan juga termasuk melakukan instalasi sistem operasi di atasnya. Nah, di bagian keempat itu akan dijelaskan tentang data center ya, karena data center itu merupakan tempat server itu berada. Nah, di bagian kelima itu akan dijelaskan tentang virtualisasi ya. Jadi apa itu virtualisasi? Karena saat ini orang sudah bergeser ke arah virtualisasi. Jadi satu server itu tidak hanya berisi satu aplikasi, tapi nanti satu server itu akan dipecah menjadi virtual mesin ya. Masing-masing punya OS sendiri-sendiri ya.
sehingga nanti perlu kita melakukan instalasi virtualisasi atau layer virtualisasinya. Nah, di sini kita menggunakan nanti Hyper-V ya, diinstal. Di buku ini dijelaskan tentang Hyper-V. Nah, selain itu tentu saja ada virtualisasi yang lain ya, seperti misalkan VMware vSphere, kemudian Zen Citrix dan yang lainnya. Nah, kemudian di bagian ke-6 dari buku ini itu akan dibahas tentang komputasi awan ya. Jadi cloud computing ya. Cloud computing itu ada yang infrastruktur as a service ya, kemudian platform as a service dan juga software as a service. Jadi itu semua akan dijelaskan di bagian ke-6 dari buku ini ya. Kemudian di bagian ke-7 itu akan dijelaskan tentang storage server ya. Nah, jadi server yang berisinya hard disk ya, hard disk saja ya. Jadi misalkan storage area network ya, maupun network attached storage ya, itu storage server. Nah, kemudian di bagian ke-8 itu dibahas tentang tren-tren yang ada di IT enterprise ya. Jadi misalkan tentang security ya, tentang IT manajemen dan sebagainya ya. Itu dijelaskan di bagian terakhir dari buku ini, bagaimana tren IT enterprise. Nah, buku ini cukup tebal ya, 300 halaman lebih. Jadi banyak penjelasan detail di sana dan bukunya bagus buat referensi kamu untuk memahami server itu apa ya. Jadi walaupun secara fisik mirip dengan PC, tapi server itu berbeda karena ditujukan untuk aplikasi-aplikasi yang berat yang melayani pengguna dalam jumlah yang banyak ya. Jadi misalkan ada server email, kita menggunakan Exchange dan sebagainya. Nah, itu butuh server ya. Jadi buku ini sekali lagi bagus buat kamu memiliki ya. Dapatkan buku ini segera di toko-toko buku terdekat di kota kamu atau toko buku online. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini membahas tentang sebuah buku ya, yang berjudul Bedah Total Server ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu ya, saya tunggu tentang video ini dan share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan pasti ini kamu subscribe di channel ini dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.